Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berkehendak untuk kita berkumpul dalam majelis ilmu, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis ini sehingga kita semua yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita masuk pada surah Al-Fil. Terdiri dari 5 ayat. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hadirin rahimakumullah, suratul Fil makkiyatun.
Suratul Fil tergolong sebagai surah Makkiyah bi ijma'ihim, dengan ijma' para ulama. Ya, ada khilaf bahwa suratul Fil itu adalah Makkiyatun. Wahia khamsu ayat, dan suratul Fil itu terdiri dari 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara fihi qaulani. Iku fihi ing dalam alam tara, maknane alam tara qaulani utawi ana pendapat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine qaulani alam tukhbar, ana ta ora den khabari sapa sira, ngaweruhi sapa sira. Kaifa fa'ala rabbuk, kaifa bil fil kelawan pira-pira wong kang duweni gajah, masukan bergajah. Zikrul isyarati, nyebut isyarat Ka'bah, liyahdimaha, supaya ngancuraken sapa Abraha ing Ka'bah, kharaja metu ma'ahu sartane Abraha, bil fili kelawan gajah. Falamma dana, mongko tatkalane wis cedhak sapa Abraha min Makkah saking Makkah, bil gharati kelawan nyerang ala na'amin nasi ing atase pira-pira binatang ternake menungso. Fa asabu, nuli padha nangkep sapa Makkah, pemimpine wong Makkah. Fa akhbirhu, lan aweh khabara sapa sira ing Syarif Makkah, anni sak temene ingsun iku lam ati, ora teka sapa ingsun liqitalin kanggo perang. Wa inna ma ji'tu, lan angin pestine wis teka sapa ingsun li ahdima, kanggo ngancuraken sapa ingsun hadzal baita ing omah iki al-Ka'bah. Fantalaqa, nuli budal sapa wong, sapa tentara, hatta dakhala, sehingga mlebu sapa wong tentara kang den utus Makkah ing Makkah. Falakia, nuli nemoni sapa tentara Abdul Muttalib ing Abdul Muttalib ibn Hashim. Faqala, nuli ngucap sapa tentara, innal malika, sak temene raja iku arsalani, wis ngutus sapa Malik ing ingsun ilaika maring sira, li ukhbiraka, supaya aweh khabar sapa ingsun ing sira, bi annahu kelawan sak temene Malik iku lam ya'ti, ora teka sapa Malik liqitalin kanggo perang, illa antuqatiluhu, kejaba yen to merangi sapa sira kabeh ing al-Malik. Wa inna ma jaa, lan angin pestine wis teka sapa al-Malik li hadmi hadzal baiti, kanggo ngancuraken omah iki, tegese al-Ka'bah. Thumma yansarifu, nuli bubar sapa al-Malik angkum saking sira kabeh. Faqala, nuli dawuh sapa Abdul Muttalib, ma lahu indana qital, ma ora ana lahu ketuwe al-Malik indana ing dalem ngarsa kita
qitalun utawi perang. Wa malan ora ana lana ketuwe kita bihi kelawan al malik yadun utawi kekuatan. Inna sak temene kita iku sanukhalli bakal bebasaken sapa kita utawa ngosongaken sapa kita bainahu ing dalem antarane hadza mongko satullahil haram wa baitu khalilihi lan bait khalilihi khalile Allah rupane Ibrahim alaihi salam. Fa in yamna'hum mongko lamun nyegah sapa Allah ing bala tentara ashabul fil fahuwa mongko utawi baitullah iku baitullah wa haramuhu lan haramullah wa in yukhalli bainahu lan lamun bebasaken utawa ngosongaken sapa Allah bainahu ing dalam antarane al malik wa baina dzalika lan ing dalam antarane mangkono-mangkono iku wallahi mongko demi Allah malana qala ngucap fantalaqa ma'i ilal malik ngucap sapa tentara fantalaqa tentara kang den utus fantalaqa mongko berangkat ma'i sartane ingsun sapa lan mulyakaken ing Abdul Muttalib thumma qala li tarjumanihi nuli ngucap sapa Abdul Muttalib li tarjumanihi nuli ngucap sapa Abroha li tarjumanihi maring juru terjemahe Abroha kul tarjuman nuli ngucap lahu maring Abdul Muttalib sapa at-tarjuman boleh dibaca tarjuman atau turjuman juru terjemah faqala nuli dawuh sapa Abdul Muttalib hajati utawi hajat ingsun ayarudda iku ayarudda yen to balekaken sapa raja alayya ing atase ingsun mi'atai ba'irin ing 200 unta asabaha kang wis nangkep sapa raja ing mi'atai ba'ir faqala nuli ngucap sapa Abrahatu Abraha litarjumanihi maring juru terjemahe Abraha kul ngucap sira lahu maring Abdul Muttalib laqad kunta yakti bener-bener ana sapa sira iku ajab tani wis gawe gawok sapa sira ing ingsun khina raaituka tatkalane ningali sapa ingsun ing sira walaqad zahidtul an fika waqad zahidtu al-ana lan teman-teman wis zahidtul an fika jitu ila baitin huwa dinuka lan teman-teman wis zuhud sapa ingsun al-an ing dalam waktu saiki fika ing dalam sira jitu wis teka sapa ingsun ila baitin maring bait omah huwa utawi bait iku dinuka agama sira li ahdimahu kanggo ngancuraken bait falam tukallimni mongko ora ngomong sapa sira ing ingsun fihi ing dalem bait wa tukallimuni lan ngomong sapa sira ing ingsun fil ibili ing dalem unta asabtuha kang wis nangkep sapa ingsun ing ibil. Faqala Abdul Muttalib nuli ngucap sapa Abdul Muttalib ana rabbu hadhil ibil ana uta ingsun iku rabbu hadhil ibil wong kang duweni utawa pemilik unta iki wali hadzal bait lan iku ketuwe Ka'bah iki al bait iki rabbun pangeran sayamna'uhu kang bakal nyegah sapa Rabb ing al bait fa amara
nuli perintah biibilihi kelawan untone Abdul Muttalib. Faruddat nuli ten balekaken apa unta alaihi maring Abdul Muttalib. Fa kharaja nuli metu sapa Abdul Muttalib, fa akhbara nuli paring khabar sapa Abdul Muttalib Quraisyan ing wong Quraisy. Wa amarahum lan perintah sapa Abdul Muttalib ing Quraisy ayat tafarraqu ing yen to pisah-pisah sapa Quraisy fi syi'abi ing dalem pira-pira bangsa waru'usil jibali lan pira-pira puncak gunung khaufan krana wedi min ma'arratil jaisi saking serangane tentara. Idza dakhala tatkalane mlebu sapa jais fa'alu nuli padha mongko padha nglakoni sapa Quraisy fa'ata nuli teka sapa Abdul Muttalib al-Ka'bata ing Ka'bah fa akhadha nuli ngalap sapa Abdul Muttalib bi halqatil bab kelawan halqah lawang Ka'bah wa ja'ala yaqul wa ja'ala lan dadekaken sapa Abdul Muttalib yaqulu ngucap sapa Abdul Muttalib. Masih panjang sampai di sini dulu ya. Karena ini kisah cerita yaitu tentang Ashabul Fil. Jadi masih ada satu halaman lagi kisah tentang Ashabul Fil yang dicantumkan di dalam kitab ini. Jadi alam tara, ayat yang pertama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara di sini ada dua penafsiran dari para ulama tafsir. Yang pertama alam tara artinya alam tukhbar. Bukankah kamu sudah diberitahu? Itu yang pertama. Karena khitabnya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam tara khitabnya yang dituju dalam ayat ini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu sudah diberitahu bagaimana Allah itu memperlakukan Ashabul Fil? Itu pertama. Yang kedua, alam ta'lam, bukankah kamu itu mengetahui apa yang telah Allah lakukan terhadap Ashabul Fil? Itu maknanya dua. Jadi maknanya di sini bukan melihat, bukan alam tara, bukankah kamu melihat? Maknanya bukan seperti itu. Karena ra'a yara itu makna dasarnya adalah melihat dengan mata. Itu. Tetapi ar-ru'ya di sini adalah ru'ya ilmin. Melihat dengan makna mengetahui. Karena mengetahui tidak harus melihat. Mengetahui tidak harus melihat. Mengetahui itu bisa dengan jalan khabar. Khabar atau berita dari orang yang terpercaya. Atau khabar dari Allah dalam Al-Quran. Kita bisa menjadi tahu tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Kita nggak bisa melihatnya. Tetapi kita tahu karena Allah sudah memberikan khabar kepada kita. Rasulullah sudah memberikan khabar kepada kita sehingga kita memiliki pengetahuan tentang itu. Jadi pengetahuan itu memang bisa diketahui atau bisa didapatkan dengan menggunakan indera, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan perasa, itu bisa. Dan juga bisa juga dengan khabar, bisa juga dengan akal. Pengetahuan bisa didapatkan. Artinya banyak
alat untuk seseorang bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, di sini dipastikan artinya itu bukan melihat. Kenapa? Karena peristiwa Ashabul Fil itu terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tentu saja Nabi tidak melihatnya. Tentu saja Nabi tidak melihatnya karena Nabi belum lahir. Nabi itu kan dilahirkan amal fil, tahun gajah. Tahun gajah. Tahun gajah itu Nabi dilahirkan pada tahun terjadinya penyerangan oleh Ashabul Fil terhadap Ka'bah. Bukan pas bersamaan pas penyerangan beliau lahir, enggak. Tetapi pada tahun yang sama, pada tahun di saat Abrahah dan bala tentaranya yang disebut Ashabul Fil menyerang Ka'bah, di tahun yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Artinya apa? Artinya Nabi tidak melihat peristiwa penyerangan tersebut. Nah, tapi dalam ayat ini kok dikatakan alam taro, bukankah kamu wahai Muhammad melihat? Kalau makna dasarnya, maka para ulama mengatakan, oh ini bukan makna ra'a yara, di sini bukan melihat dengan mata, tetapi di sini ru'ya ilmin. Alam tara artinya bukankah kamu mengetahui? Penafsiran yang pertama, bukankah kamu sudah diberitahu? Artinya sudah ada khabar karena sudah masyhur di kalangan penduduk Quraisy tentang peristiwa besar ini. Sampai-sampai tahun itu disebut sebagai Amul Fil. Karena peristiwa penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah itu sudah sangat masyhur di kalangan penduduk Makkah. Turun-temurun sehingga Nabi pun sudah mendengar tentang peristiwa tersebut. Artinya berita tentang kisah itu Nabi sudah mendengar. Kalau pendekatannya seperti kita di Indonesia, kan ada peristiwa bersejarah. Misalnya di masa yang lalu terjadi pemberontakan PKI, G30S PKI misalnya. Itu turun-temurun kita nggak melihatnya langsung ketika itu, tapi informasi tentang itu sampai secara turun-temurun. Nah, ini artinya telah sampai khabar itu kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat peristiwa itu, tetapi Nabi sudah sampai berita itu kepada beliau, sehingga dikatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah kamu sudah tahu apa yang Allah lakukan terhadap ashabul fil? Hadirin rahimakumullah. Jadi Ashabul Fil itu bagaimana kisahnya? Nah, ini kisah yang disebutkan di sini sebenarnya kisah ringkas, tetapi panjang juga karena biasanya kita ceritanya cuma pendek-pendek. Di sini penafsirannya pendek-pendek, kemudian dalam surah ini diceritakan secara agak panjang. Meskipun sebenarnya sudah disingkat kalau kita perhatikan dibandingkan kalau kita melihat kisah lengkapnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada seorang raja namanya Abrahah. Ketika Abrahah ini pergi bersama bala tentaranya yang jumlahnya itu sangat banyak, ya. Bala tentaranya sangat banyak, yang mereka datang itu dengan mengendarai gajah. Kalau sudah mengendarai gajah itu elit, ya, pasukan elit. Kalau sekarang itu yang yang datang
dengan pesawat-pesawat tempur ya. Perbandingannya. Artinya kan ada dulu perang itu dengan jalan kaki. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Kalau sudah naik kuda sudah luar biasa. Kalau sudah naik gajah sebagai kendaraan perang, maka ini sudah sulit dikalahkan. Karena gajahnya saja sudah besar, kalau sudah nginjek orang sudah mati orangnya kalau diinjek. Nah, ini mereka pasukan datang dengan bergajah, datang dari Yaman dengan menggunakan pasukannya bergajah, jumlahnya ribuan, datang ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ketika sudah sampai dekat dengan Makkah, raja ini, Abrahah ini, itu binatang ternak seperti unta itu semuanya ditangkapi dan mereka tetapi datang untuk menghancurkan Ka'bah. Al-Bait, ketika disebut Al-Bait di sini yang dimaksud adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, maka pergilah utusan ini kepada Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin dari penduduk Makkah ketika itu. Ketika ditemui, kemudian utusan itu, tentara yang menjadi utusan Abrahah itu mengatakan bahwa raja sudah mengutusku kepadamu untuk memberitahukan padamu bahwasanya raja datang ke sini bukan untuk berperang. Nah, kecuali kalau kalian memerangi dia. Kalau kalian memerangi dia, kalian akan diperangi. Tetapi tujuan awalnya itu bukan untuk memerangi penduduk Makkah, tetapi datang untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itu pesan itu disampaikan oleh utusan Abrahah kepada Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin penduduk Makkah ketika itu. Nah, jika sudah selesai dari menghancurkan Ka'bah, maka Abrahah akan pulang, akan pergi. Bala tentara Abrahah akan pergi, tidak akan memerangi kalian dan tidak akan menguasai Makkah. Tujuannya cuma satu, menghancurkan Ka'bah. Karena dalam kisah yang lain, Abrahah ini kan iri dengan keberadaan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Makkah. Karena urusan duniawi, yaitu bahwa Al-Ka'bah Al-Musyarrafah ini menjadi tujuan orang dari penjuru daerah. Mereka datang ke Al-Ka'bah dan ini merupakan kesempatan dalam bisnis ya. Kalau orang banyak berdatangan, itu artinya peluang dagang, peluang untuk bisnis itu besar. Karena itu Abrahah ini ingin orang-orang dari seluruh pelosok penjuru daerah itu pindah ke Yaman, tidak ke Makkah. Sehingga Ka'bahnya dulu yang harus dihancurkan agar mereka kemudian pindah haluan yang dituju kemudian di Yaman. Karena diriwayatkan juga bahwa Abrahah ini sudah membuat semacam Ka'bah di Yaman yang bahkan terbuat dari emas agar lebih menarik. Nah, itu tujuannya lebih menarik agar orang kemudian perginya ke Yaman bukan ke Makkah. Tapi ternyata gagal. Orang tetap menuju ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga dia harus menghancurkan, menurut dia harus menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah sebagai pesaingnya. Jadi orang itu kalau hasad itu, kalau dia tidak mampu untuk bersaing, itu biasanya dia akan menghancurkan lawan. Ini dia akan menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah. Dan itu tujuan dia datang ke Makkah, bukan untuk berperang, tetapi hanya hanya untuk
menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah. Mendengar hal itu Abdul Muttalib kemudian mengatakan, ya memang dia datang tidak untuk berperang. Kemudian penduduk Makkah pun juga nggak memiliki kekuatan untuk misalnya berperang melawan mereka. Karena itu kami akan memberikan jalan kepada Abraha untuk melaksanakan tujuannya. Silakan, kami nggak akan menghalang-halangi. Kalau mau menghancurkan Ka'bah, silahkan saja. Karena Ka'bah ini adalah Baitullah Al-Haram. Ini bukan, Baitullah itu maknanya bukan artinya rumah tempat tinggalnya Allah. Ini yang perlu diperhatikan. Baitullah kalau diterjemahkan secara harfiah kan dikatakan rumahnya Allah. Tetapi maknanya itu adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Baitullah. Kita boleh menyebut masjid itu Baitullah. Artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah karena dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Itu Baitullah, makna Baitullah. Nah, Ka'bah itu Baitullah, Baitullah Al-Haram. Ka'bah itu adalah Baitu Khalilihi. Karena yang membangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Membangun sebelumnya itu hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Karena yang pertama kali membangun Al-Ka'batul Musyarrafah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun berikutnya Nabi Adam membangun Baitul Maqdis di Palestina. Di masa Nabi Nuh, Al-Ka'batul Musyarrafah terkena banjir bandang sehingga hancur. Kemudian Allah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Al-Ka'batul Musyarrafah, dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sehingga disebut di sini bahwa Al-Ka'batul Musyarrafah itu adalah Baitu Khalilillah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Fa in yamna'hum fahuwa bainahu wa haramuhu wa in yukhalli bainahu wa baina dzalik fa wallahi ma lana bihi quwwah. Apabila Allah, karena ini adalah Al-Ka'batul Musyarrafah itu milik Allah, Baitullah, dan Al-Ka'batul Musyarrafah itu juga yang membangun adalah Khalilullah Ibrahim. Maka jika Allah kemudian mencegah mereka dari menghancurkan Ka'bah, ya itu karena itu milik Allah. Tetapi jika kemudian Allah membiarkan tentara Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, memberikan jalan untuk menghancurkan Ka'bah, maka demi Allah, kata Abdul Muttalib, kami tidak memiliki kekuatan untuk bisa melindunginya. Artinya beliau mempersilahkan saja dengan pengertian beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan melindungi Al-Ka'batul Musyarrafah, karena itu adalah Baitullah. Beliau sudah pasrah, beliau tidak perlu kemudian untuk menghalang-halanginya, karena beliau yakin Allah akan melindungi Baitullah, yaitu Al-Ka'batul Musyarrafah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian utusan itu bersama Abdul Muttalib itu datang ke raja. Ketika masuk dan bertemu dengan Abraha, kemudian Abraha berkata kepada penerjemahnya, karena bahasanya kan beda, sehingga butuh tarjuman, butuh seorang penerjemah. Disuruh, kalau penerjemahnya disuruh untuk mengatakan kepada Abdul Muttalib, apa keperluanmu?
datang kepada raja. Kemudian penerjemahnya mengatakan itu kepada Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib juga melalui penerjemah juga mengatakan bahwa keperluanku adalah aku meminta agar 200 ekor unta yang sudah yang kalian tangkap itu agar dikembalikan. Nah, itu ternyata keperluannya itu. Sehingga hal itu membuat Abrahah ini terheran-heran. Dia terheran-heran. Bagaimana Abdul Muttalib sebagai seorang pemimpin kota Makkah yang dipikirkan adalah urusan pribadinya. Bukannya dia meminta agar pasukan Abrahah itu membatalkan penyerbuan dan penghancuran kepada Ka'bah, tetapi yang diminta oleh Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi, menjadi pemimpin di saat itu Nabi belum lahir. Tetapi yang diminta oleh Abdul Muttalib ini adalah kepentingan pribadinya, yaitu agar Abrahah mengembalikan 200 ekor unta yang sudah diambil oleh Abrahah. Jadi Abdul Muttalib bukan minta agar kalian jangan menghancurkan Ka'bah, ini punya kami misalnya. Tidak seperti itu. Tetapi justru Abdul Muttalib minta unta beliau pribadi itu agar dikembalikan. Ini yang membuat terheran-heran Abrahah. Ini kok seperti itu? Mestinya seorang pemimpin itu kan dia melindungi masyarakatnya, melindungi sesuatu yang istimewa yang ada di daerahnya itu. Ka'bah ini kan sesuatu daya tarik ketika itu yang menjadi pusat yang dikunjungi oleh banyak orang. Jika sempat hancur kan penduduk Makkah sendiri yang kemudian rugi dari sisi duniawi, mereka juga akan dirugikan. Tetapi ternyata Abdul Muttalib tidak membahas tentang Ka'bah, tetapi beliau malah membahas tentang 200 ekor unta yang sudah ditangkap, yang sudah diambil oleh Abrahah. Maka kemudian Abrahah ini mengungkapkan keheran-heranannya kepada Abdul Muttalib. Kamu kok seperti itu? Bukannya kamu ingin kami mengurungkan penghancuran terhadap Ka'bah, tapi kamu justru bicara tentang masalah unta. Kamu bicara bukan tentang Ka'bah, tetapi malah bicara tentang unta. Apa jawaban Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kemudian mengatakan, ana rabbu hadhil ibil wa li hadzal bait rabbun sayamna'uhu. Abdul Muttalib kemudian mengatakan, kenapa saya bicara tentang unta, tidak bicara tentang Ka'bah? Beliau mengatakan, karena saya ini adalah pemilik unta ini. Sedangkan Ka'bah itu sudah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya, yang akan mencegah kalian dari menghancurkannya. Jadi saya nggak perlu untuk melindungi Ka'bah, sudah ada pemiliknya. Al-Ka'bah itu milik Allah, Baitullah itu milik Allah. Sedangkan saya ini pemilik unta itu, maka yang saya urus adalah apa yang menjadi milikku, yaitu unta, tolong dikembalikan. Tapi untuk Ka'bah ini sudah ada pemiliknya, yaitu Allah, dan Allah akan melindunginya. Nah, itu jawaban dari Abdul Muttalib. Nah, kemudian Abrahah kemudian mengembalikan untanya Abdul Muttalib karena sudah diberi jalan untuk bisa menghancurkan Ka'bah. Karena tujuannya bukan unta. Abrahah bukan ingin mendapatkan harta kekayaan untuk merampas harta penduduk Makkah, tetapi itu kan hanya strategi untuk Abrahah bisa bertemu dengan bertemu dengan pemimpin Makkah di saat itu, yaitu Abdul Muttalib. Setelah binatang-binatangnya itu ditangkap, maka kemudian berunding dengan pemimpin dari
masyarakat Makkah. Tapi ternyata jawabannya seperti itu. Malah dipersilahkan karena Al-Ka'batul Musyarrafah sudah ada pemiliknya sendiri, bukan kami pemiliknya, Allah pemiliknya yang akan melindunginya. Sementara kami itu pemilik unta itu, kembalikan unta itu. Nah, maka dikembalikan untanya dan kemudian Abrahah dan bala tentaranya itu berangkat untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelum itu, karena untanya sudah diberikan, Abdul Muttalib memberikan instruksi kepada masyarakat agar pergi, agar semuanya menyingkir dari daerah sekitar Ka'bah, agar menyingkir ke daerah-daerah luar, ke gunung-gunung agar selamat. Karena pasukan besar bergajah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau mereka tetap ada di situ bisa kena asar atau kena celaka karena pasukan itu, atau jika Allah itu akan menghancurkan mereka, maka mereka juga bisa kena dampaknya. Karena itu penduduk Makkah diminta oleh Abdul Muttalib agar menyingkir dari daerah sekitar Ka'bah, menyingkir ke daerah-daerah luar, ke atas gunung, ke gunung-gunung. Karena memang Makkah kan dulu daerah-daerah pegunungan. Sekarang saja yang masih terlihat gunung-gunungnya, tetapi sudah banyak gunungnya yang sudah rata dengan tanah dan menjadi gedung-gedung bertingkat, menjadi hotel-hotel bertingkat. Dulunya itu sekitar Ka'bah itu adalah pegunungan. Sekarang sudah tidak terlihat gunungnya yang ada di sekitar situ, tapi yang agak jauh itu masih ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau Abdul Muttalib itu keluar, kemudian Abdul Muttalib itu datang ke Ka'bah, kemudian memegang pintu Ka'bah dan mengatakan, ya Rabbi la arju lahum siwak, ya Rabbi famna' minhum himaka, inna aduwal baiti man adaka imna'hum ayukhribu quraka. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, la arju lahum siwak, saya tidak berharap untuk mereka selain padamu. Artinya beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap kepada Allah pemilik Ka'bah. Ya Rabbi famna' minhum khimak, wahai Tuhanku, cegahlah dari mereka khimaka. Ini maksudnya adalah Ka'bah. Khima itu makna dasarnya adalah tanah larangan. Nah, yang dimaksud di sini Ka'bah, cegahlah mereka dari menyerang, menghancurkan Al-Ka'bah. Inna aduwal baiti man adaka, sesungguhnya musuhnya Al-Bait, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, adalah orang yang memusuhimu. Musuhnya Ka'bah adalah musuhmu. Dia berarti memerangi kamu. Ini berarti main-main. Dia akan menyerang Baitullah, Al-Bait yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membenci Al-Ka'batul Musyarrafah berarti membenci Allah. Mereka yang memerangi Al-Ka'batul Musyarrafah berarti mereka memerangi Allah. Maka ya nggak bisa, kalau mereka sudah memerangi Allah ya akan hancur. Imna'hum an yukhribu quraka, maka cegahlah mereka dari menghancurkan quraka. Qura dari Qaryah, artinya kampungmu, yaitu Makkah. Cegahlah mereka. Itu beliau berdoa di pintu Ka'bah sebelum beliau meninggalkan Ka'bah dan sebelum Abrahah dan bala tentaranya dan tentara bergajah itu datang untuk menghancurkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi nanti akan terjadi keajaiban.
Nah, akan terjadi keajaiban yang akan kita ceritakan besok. Karena waktunya sudah mau habis. Nah, nanggung masih panjang, bacanya juga sangat panjang. Yang intinya nanti Pak gajah-gajah yang mereka tumpangi itu nggak mau jalan. Nah, disuruh maju ke depan malah ke belakang. Nah, jadi kalau disuruh ke depan nggak mau, kalau disuruh ke samping mau, kalau suruh ke kiri, ke kanan mau, kalau suruh balik mau, tapi disuruh maju gajahnya nggak mau. Sampai kemudian mereka mendapatkan azab Allah. Nah, azab Allah yang besok insya Allah kita ceritakan seperti apa. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini kisah yang penting juga untuk kita hayati, kita ambil pelajaran darinya. Tentang seseorang yang berani-berani untuk menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah, yang itu adalah Baitullah Al-Haram. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.